Tapi bagaimana kita membedakan ini ini COVID kah atau ini kah flu biasa misalnya kan, atau ini demam biasa, atau bagaimana itu dok? Secara ininya, secara awamnya gitu dok, membedakannya itu. Sebetulnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Jumpa lagi di segmen ini. Kali ini saya melakukan perjalanan, ada salah seorang orang yang beliau ini saya rasa sudah satu ide ya, satu ide dan satu persepsi, meskipun berbeda jalur. Beliau adalah di medis, saya di jurnalis, tapi tujuannya tetap sama, untuk kemanusiaan. Di sebelah saya adalah Dr. Dedi Herman, SPP dok ya, SPP. Beliau adalah wakil ketua krisis center COVID-19 di RSAM Bukit Tinggi. Kita ngobrol bersama Dr. Dedi yang hari ini saya culik cukup lama juga nih, cari timing yang pas dengan dokter. Akhirnya alhamdulillah hari ini jadi. Hari ini sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi baik-baik saja dok ya? Alhamdulillah tidak ada masalah, walaupun sudah bekerja bolak-balik baik di Wisma Atlet ataupun di RSAM Bukit Tinggi. Alhamdulillah tidak ada masalah. Mudah-mudahan selagi kita berniat ikhlas, tulus, tidak ada iming-iming yang selama ini diiming-iming, uang segala macam, tidak pernah kita pikirkan. Mudah-mudahan selama kita menjaga nyawa manusia, kita menjaga nyawa pasien kita dengan usaha kita sebagai dokter, mudah-mudahan Allah akan menjaga juga nyawa kita. Seperti itu Pak. Amin dokter. Tapi ada awalnya nih dok. Ya. Sudah berapa lama ini dok COVID center krisis center di COVID ini dok, untuk di RSAM dok? Kalau di RSAM kan dimulainya, kalau tidak salah saya tanggal 17 tanggal 17 Maret 2020. Kita sudah mulai sejak tanggal 17 Maret, kemudian sampai saat ini kita masih merawat pasien sebanyak 5 orang, 4 orang PDP, yang 1 orang adalah terkonfirmasi yang masih positif. Yang masih positif setelah setelah 30 hari lebih, hampir 40 hari pasien masih positif COVID-nya. Sudah lebih 1 bulan ya dok ya? Lebih dari 1 bulan terkonfirmasi positif. Oke. Kalau dari kan banyak pakar yang mengatakan bahwa terjadi penurunan kurva nih sekarang dok. Iya. Apakah di RSAM juga begitu dok? Ya sama seperti itu, bahwa sampai hari ini jumlah kasusnya turun banyak, dengan 1 pasien positif itu yang masih pada saat pasien banyak-banyaknya, jadi 5 orang.
tinggal. Sama juga seperti di Wisma Atlet, itu pasien yang awalnya lebih dari 1.000 orang, kemudian berdasarkan penelitian dikatakan bahwa apabila sudah 14 hari mereka itu dirawat atau lebih dari 10 hari dirawat, kopi RNA virusnya akan turun di daerah tenggorokan tadi atau di daerah hidung, dan dikatakan bahwa berdasarkan penelitian dari luar tadi bahwa angka infeksiusnya akan turun sekali. Seperti itu. Jadi terus terang kalau kasus sekarang itu memang turun. Nah, turun itu bisa saja pertama karena kalau kita ingat waktu itu banyak yang kalau dari Jakarta itu banyak yang pulang kampung ke Padang, ke Pekanbaru, kemana-mana, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, pulang kampung. Jadi katanya lebih enak di kampung daripada di Jakarta karena di Jakarta kehidupannya susah waktu itu. Padahal sama aja ya. Nah, sebetulnya sama saja. Kemudian di Bukit Tinggi adalah, kalau di Bukit Tinggi jelas bahwa karena pemerintah kota dan Pemkot itu betul-betul sangat strict terhadap kewajiban cuci tangan, menggunakan masker, kemudian menjaga kondisi kesehatan dengan makanan yang baik, kemudian juga melakukan physical distancing atau social distancing sesuai dengan anjuran dari WHO ataupun dari Kementerian Kesehatan kita, seperti itu, Pak Donald. Berarti dok, kan dokter tadi bilang tadi ada pasien yang 40 hari sekarang, masih sekarang masih dok? Masih dirawat. Nah, pengetahuan kita dari beberapa artikel yang pernah kita baca bahwa si COVID ini 14 hari dok, masa inkubasinya. ya. Nah, kenapa bisa misalnya satu pasien itu, bahkan kemarin saya pernah dengar pasien di Padang sampai 68 hari dok dirawat gitu. Itu kenapa bisa begitu lama? Padahal kan awalnya kan cuma 14 hari gitu dok. Iya, sebetulnya itu suatu hal yang biasa saja. Bahwa pertama itu tergantung kepada daya tahan tubuh orang tersebut. Yang kedua adalah tergantung kepada pemeriksaan PCR-nya. Saat melakukan pemeriksaan PCR, kita melakukan yang namanya sensitifnya kita tingkatkan. Jadi dengan pengenceran, virusnya diencerkan sampai berapa kali, bisa sampai 40 kali sensitif dia. Kita bikin seperti itu. Itu akibatnya adalah orang-orang yang masih terdapat virusnya lebih dari 40, itu kan pasti akan ketemu dengan alat PCR karena PCR itu sangat sensitif. Namun saat kita turunkan, misalnya saat kita turunkan PCR-nya tadi ke 35 misalnya, ya kan, ke 35 pengencerannya tadi, dan itu kalau diturunkan, kita anggap bahwa itu tergantung berapa nilai ambang batas yang kita anggap positif, berapa nilai ambang batas yang kita anggap negatif. Saat kita anggap bahwa di atas 40 gitu, di atas 40 dia itu positif. Nah, kalau misalnya ketemu 42, 43 itu pasti positif hasilnya terus. Kalau misalnya kita buat standarnya, enggak, kita anggap 35 saja sudah negatif gitu. Nah, jadi artinya itu tergantung bagaimana kita menetapkan berapa batasan yang dianggap positif atau negatif, seperti itu. Gitu. Jadi terus terang itu memang gawenya dari Dokter Andani itu yang di Padang. Dokter Andani itu, saya sebagai dokter hanya mengirimkan kepada mereka, mohon tolong periksa PCR, dan mereka lah yang lebih ahli di bidang itu. Segera saya coba konfirmasi hal ke Pak Andani. Mudah-mudahan beliau waktu dekat ini bersedia kita tanya jawab ini dok. Tapi ini dok, kan dokter bilang beberapa waktu lalu sudah beberapa kali mundar-mandir
katanya dokter salah satu tim nasional gugus ya, apa istilahnya dok? Gugus penanganan COVID nasional ya dok ya? Iya. Terus terang bahwa ya saya waktu itu Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua PDPI, mendapatkan surat dari Kementerian Pertahanan untuk mengisi dokter di Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat COVID, penanganan COVID-19 dari Satgas Nasional COVID-19. Kemudian Dr. Agus Dwi Susanto menyampaikan kepada seluruh ketua tim bencana COVID yang ada di seluruh Indonesia, siapakah yang bisa dan bersedia memenuhi permintaan dari Kemenhan tadi. Karena memang Perhimpunan Dokter Paru Indonesia sejak awal itu sudah menemani Pak Menteri kita, Menteri Kesehatan Dr. Terawan dari Pulau Subaru saat mengambil saat mengambil TKI kita yang dari luar negeri sampai ke Pulau Galang dan sampai sekarang ada rumah sakit COVID di pulau tersebut. Terus terang kita dari awal, sehingga Bapak Menteri meminta kita untuk membantu di Wisma Atlet seperti itu. Dan oleh karena itu ditanyakan kepada seluruh ketua tim tanggap bencana di seluruh Indonesia dari dokter paru siapa yang bersedia membantu. Sehingga nama saya masuk yang pertama kali untuk menjadi tim di Satgas Nasional. Ada ini. berapa dokter yang dari Sumatera Barat, dok? Yang dokter yang dari Sumatera Barat itu ada sekitar 2 orang. 2 orang. Yang pertama saya, yang kedua adalah Dr. F. Riyadi, spesialis paru, yang dari Padang Pariaman. Ya, yang Padang. Itu cuma dokter paru saja atau yang lain? Sampai saat ini di Wisma Atlet itu pertama dokter DPJP-nya ada dokter paru yang dari Perhimpunan Dokter Spesialis Paru Indonesia yang terus terang bekerja full dari awal Wisma Atlet dibuka menjadi rumah sakit darurat COVID ya. Itu sampai saat ini. Setiap hari ada dokter paru yang akan memvisit pasien yang ada di 2 tower. 2 tower. Dua tower itu tower 7 dan tower 4. Tower 7 itu digunakan untuk pasien-pasien yang positif. Pasien-pasien yang positif. Kemudian di tower 4 itu untuk TKI ataupun jamaah tabligh yang datang dari luar negeri yang baru pulang. Termasuk ABK, anak buah kapal di sana dirawat. Jadi yang positif pasti masuk ke Wisma Atlet, baik rapidnya ataupun swabnya dengan kondisi kondisinya pertama kondisi ringan, ringan sedang. Jadi PDP terkonfirmasi positif ringan sedang, ataupun orang-orang yang baru balik dari luar negeri ataupun TKI atau ABK dengan rapid test positif. Karena memang di airport tentu dilakukan pemeriksaan rapid test untuk mereka. Karena saat itu yang paling cepat adalah dilakukan pemeriksaan dengan secara rapid test. Apabila positif, langsung dikirim ke Wisma Atlet untuk dikarantina dan diperiksa swabnya. Nah, ini menarik dok. Selama di Wisma Atlet, kegiatan seperti apa yang dokter lakukan? Maksudnya, apakah ada beberapa kali dokter ke situ? Adakah ada tindakan yang medis yang beratkah atau bagaimana dok? Sampai operasi atau bagaimana sih dok? Sebetulnya begini, saat pasien-pasien yang dikonsulkan ke Wisma Atlet, yang dikonsulkan itu biasanya kita ringan sampai ringan sedang ataupun PDP, yang seperti itu, ataupun orang-orang OTG pun ataupun bisa masuk ke Wisma Atlet apabila PCR-nya positif, ya kan? Kemudian atau rapidnya positif. Kenapa dimasukkan? Pertama ada penolakan dari warga, ataupun ada penolakan dari keluarga, atau dia di rumah mau karantina tidak ada makanan. Biasanya kita masukkan ke Wisma Atlet. Artinya begini, bahwa kita menjamin selama dia di karantina, dia punya tempat. Satu lagi tadi, tidak ada tempat untuk isolasi mandiri di rumah.
Jadi selama di rumah di Wisma Atlet mereka ada tempat karena kamarnya satu-satu. Yang kedua di Wisma Atlet mereka dapat makanan yang disediakan oleh pemerintah. Yang ketiga dia dapat obat. Nah, seperti itu kalau di Wisma Atlet dia. Kemudian yang keempat tentu dia masyarakat tidak stres. Tidak ada kalau penolakan warga nanti bisa chaos gara-gara penolakan seperti tadi. Kasus-kasus yang beberapa daerah kan sampai belum tahu ini hasilnya positif kan, tapi si masyarakat ini sudah dikucilkan dari lingkungannya, padahal kan idealnya tidak seperti itu juga ya dok ya. Iya betul, sebetulnya begini, tadi kembali lagi yang 14 hari tadi, 14 hari lagi tadi hubungin tadi bahwa dari 100 orang yang terinfeksi 85 orang tidak akan ada gejala. Karena memang Allah sudah ciptakan dia itu tahan. Artinya fisik yang 85 ini baik, bagus ya, kondisinya bagus, memang imunitasnya itu terhadap virus ini luar biasa, ya. Kemudian ada 10 orang dari 100 orang yang terkontak dengan virus ini, ada 10 orang yang demam biasa, yang batuk sedikit atau flu sedikit, atau nyeri-nyeri sedikit, sakit kepala, ataupun gejala-gejala yang lain, atau mencret segala macam karena khas gejala virus. Itu 10 orang ini nanti karena daya tahan tubuhnya masih bagus juga bisa masuk ke yang 85 orang. Bisa juga sembuh dia nanti. Tapi kalau misalnya yang 10 orang ini tidak baik kondisinya, makanannya tidak ada, kemudian daya tahan tubuhnya turun karena banyak hal, karena faktor makanan yang tidak baik segala macam, dia bisa masuk ke bagian 5 orang yang sudah ada di rumah sakit karena penyakit-penyakit penyerta yang lain, seperti diabetes mellitus, seperti hipertensi tadi kan, seperti kanker, ataupun seperti stroke atau yang lain. Yang 10 orang ini bisa masuk ke yang 85 sembuh, atau ke yang 5, atau yang masuk ke 5 sakit, dirawat di rumah sakit. Ini, dok, ya? Iya, yang 10 ini. Artinya kalau dianggap daya tahan tubuhnya tidak sama seperti yang 85 orang. Itulah sebetulnya itu yang prinsip herd immunity sebetulnya. Nah, kalau saya bicara herd immunity itu seperti evolusi. Kalau kita di Inggris kan waktu itu sempat dilakukan, tapi gagal. Akibatnya kematiannya tinggi. Harusnya kan kita tidak boleh seperti itu. Oh, yang sehat nanti bakal tambah kuat, tidak ada masalah. Tapi yang sakit pasti mati. Nah, seperti itu. Yang 5 ini termasuk anak-anak nih sebetulnya. Anak-anak dia. Iya, kalau daya tahan tubuhnya tidak baik, dia pasti akan meninggal ataupun berat kondisinya. Kita tahu juga kalau ada yang terinfeksi tadi, yang terkena COVID itu, misalnya dia kena pneumonia, pneumonianya berat, itu bisa berakhir dengan kematian, berakhir dengan sembuh, kemudian dengan gejala sisa dengan faal paru atau kondisi paru yang jelek gitu. Jadi tetap hidup, tapi nanti butuh bantuan oksigen terus-menerus. Jadi atau sembuh dengan sempurna. Itu mungkin bisa jadi juga kasus-kasus yang pemulihannya sampai 1 bulan 2 bulan itu bisa jadi hal yang seperti itu juga, dok. Iya, daya tahan tubuhnya turun, segala macamnya, tidak mau makan, sehingga menjadi masalah bagi tubuhnya untuk bisa mengeliminasi virus tadi. Nah, seperti itu. Tapi kemudian juga masih bisa virus itu masih ada yang namanya dead bacilli, kita temukan positif terus, ternyata virusnya virus yang mati, tapi masih ada sisanya gitu. Seperti itu. Jadi terus terang banyak hal yang masih diperdebatkan, masih menjadi penelitian, karena sesuai ini COVID-19 dia baru sekali, baru berapa bulan ya, kalau dari Desember sampai baru 6 bulan. Baru 6 bulan udah kayak gini. Iya. Dampaknya. Alhamdulillah sekarang sudah ada penurunan, alhamdulillah sudah penurunan, karena terus terang kita berusaha, pemerintah Indonesia berusaha betul-betul mencegah jangan sampai virus ini berkembang dengan pesat di seluruh Indonesia. Jadi gini, dok. Beberapa diskusi dengan kawan-kawan misalnya,
bahkan dari masyarakat juga mengatakan, saya gini dok, bagaimana caranya kita membedakan ini adalah gejala COVID atau kita misalnya gini dok, kita bersin, sip gitu kan, Ya. nah bersin kemudian selama sehari 2 hari nggak hilang-hilang. Nah, apakah itu bisa dicurigai sebagai COVID kah atau bagaimana dok? Ciri kan kata dokter tadi ini merupakan penyakit yang baru gitu dok ya, atau Ya. virus yang baru gitu. Ya. Tapi bagaimana kita membedakan ini gejala ini COVID kah atau ini kah flu biasa misalnya kan, atau ini demam biasa atau bagaimana itu dok? Secara ininya, secara awamnya gitu dok, membedakannya itu. Sebetulnya begini, bahwa dikatakan dia coronavirus. Coronavirus itu adalah virus yang biasa menginfeksi. Pertama di luar negeri itu musim dingin. Tapi virus coronanya bukan virus corona COVID-19 ini. Oke. Nah, sehingga sebetulnya kita agak membedakan antara ini corona karena virus yang corona biasa atau virus corona COVID-19 ini itu agak sulit. Nah, ya karena gejalanya mirip, bisa demam tinggi, bisa flu ya begitu ya. Ya. Ringan sedang berat, atau bisa nyeri tenggorokan, atau misalnya bisa nyeri sendi atau mencret segala macam. Untuk membedakannya tentu mirip dia, karena dia mirip satu family, satu genus tapi beda spesies seperti itu. Kalau kita lihat kingdom dari virusnya. Nah, jadi terus terang kalau akan membedakannya sedikit sulit. Nah, tapi makanya Kemenkes membuat yang pertama ada yang namanya ODP, PDP, OTG dan terkonfirmasi COVID-19. Kenapa? Itu yang penting kita harus mengerti dulu. Pertama, kalau dari WHO ataupun dari Kemenkes, kita berdasarkan Kemenkes, pertama untuk menyatakan orang itu bisa kita PDP kan atau kita buat diagnosisnya OTG atau yang lain-lain, pertama harus dicari dulu tracingnya dan trackingnya. Pertama, kalau kita lihat dari WHO tadi, ada kontak dengan pasien terkonfirmasi positif. Yang kedua, ada pergi ke tempat yang zona merah seperti Wuhan, karena dia berasal dari Wuhan tadi, atau dari Cina, atau misalnya sekarang di Jakarta daerah yang merahnya, kita pergi ke sana, bertamu ke sana misalnya, atau di Jawa Timur yang sekarang katanya hitam, ya. Itu kita pergi ke sana, itu kita langsung akan jadi PDP karena kita berada pada daerah tempat orang yang terkonfirmasi positif. Nah, atau kita pergi ke rumah sakit yang merawat konfirmasi positif di tempat perawatannya tadi. Kemudian kita berkontak dengan dokter yang merawat pasien terkonfirmasi positif. Misalnya Pak Donald ketemu sama saya, langsung jadi PDP. Ya, jadi saya PDP nih dok. Langsung jadi PDP. Tapi begini, jadi kan tidak sakit, tidak sakit. Saya kalau misalnya saya masuk ke rumah sakit itu yang ada konfirmasi, ya kena juga jadi PDP juga jadinya. Atau kalau dulu itu namanya ODP, orang dalam pemantauan, karena kontak dengan yang konfirmasi positif. Sehingga kita menjadi kata kuncinya adalah kalau kita itu ada kontak dengan pasien, dengan tempat, dengan daerah, dengan dokter atau yang bekerja dengan pasien-pasien terkonfirmasi positif. Itu yang paling penting. Jadi nanti jangan sampai flu sedikit. Ini corona nih. Demam sedikit ini corona nih. Nyeri tenggorokan ini corona. Sehingga sekarang ini yang menyebar itu adalah rasa takut, ketakutan yang luar biasa, stres yang luar biasa. Karena memang walaupun kematiannya itu dikatakan cuma 0,3 sampai 0,5 dikatakan kematiannya, tapi karena penyebarannya sangat luar biasa, kematian di daerah lain yang luar biasa itu membuat takut luar biasa. Orang menjadi sugesti. Misalnya gini dok, misalnya kita belanja ke warung misalnya kan, tahu-tahu kita mendadak bersin aja nggak sengaja atau gimana gitu kan, langsung keluar silatnya gitu dok.
begini ya, memang kan betul itu yang dikatakan. Kenapa dulu ada lockdown, ada PSBB, ada segala macam. Tujuannya adalah pertama begini, bahwa penularan itu terjadi kapan? Penularan itu kalau misalnya orang yang membawa virus itu jalan kemana-mana. Nah, maksudnya adalah kita melakukan PSBB tadi atau lockdown tadi tujuannya membuat orang itu tetap diam di tempat. Sehingga nanti kalau misalnya ada satu terinfeksi, kita bisa melokalisasi tempat infeksi tadi sehingga tidak bisa menularkan kemana-mana. Dengan cepat dan mudah. Iya, lebih mudah untuk menanganinya dibandingkan orang itu jalan kemana-mana tidak ada yang mengontrol. Itulah dasarnya kenapa lockdown ataupun kenapa PSBB. Tapi tetap saja yang namanya rumah makan, yang namanya supermarket atau yang lain-lain tetap buka karena kebutuhan orang untuk hidup harus tetap terpenuhi. Ya, betul. Yang jual beras dan segala macam, yang pasar tetap buka. Tujuannya apa? Supaya orang tentu tidak mungkin dia lockdown di rumah atau isolasi mandiri di rumah atau tinggal di rumah saja tidak makan, tentu tidak mungkin. Nah, sehingga tempat-tempat umum itu, fasilitas umum tetap harus buka sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sandang pangannya seperti itu. Nah, jadi makanya ada physical distancing, social distancing. Kalau lihat di luar negeri juga seperti itu. Pergi ke pasar tetap saja jaraknya 1 meter 1 meter, jaraknya 2 meter 2 meter atau 1,5 meter. Kalau di airport itu dibuat jaraknya 1,5 meter, agak lebih jauh. Jadi ini dok. Ya. Kita ini masyarakat yang ini kan virusnya jenis baru, semuanya masih tahap penelitian belajar lagi ini dok. Ya. Belum ada riwayat segala macamnya lah gitu. Ya. Yang harus kita lakukan, nah, ini saja dok, yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri dan masing-masing lingkungan sekitar ya dok. Ya. Yang harus kita lakukan apa sebenarnya dok? Karena kan banyak yang bilang kita ini sebenarnya bukan, kalau perang misalnya kan perang udah jelas nih lawannya itu bawa senjata itu. Nah kalau ini kan ada yang bilang kita melawan hantu atau melawan setan katanya gitu dok. Ya. Yang harus kita lakukannya apa nih dok sebenarnya? Yang pertama kembali lagi tadi yang prinsipnya bahwa sebetulnya sampai saat ini virus ini digunakan obat macam-macam, ada remdesivir, ada ritonavir, ada hidroksikloroquine, ada menggunakan kloroquine, ada menggunakan sampai saat ini yang saya lihat selama penanganan kasus COVID-19 ini, bahwa saya belum melihat bahwa tidak ada satu obat yang bisa mematikan virus ini. Saya lebih cenderung bahwa pertama, bahwa infeksi virus yang kita anut dari lama, dari pendidikan kedokteran, bahwa dia itu sembuh dengan daya tahan tubuh, bahwa betul-betul daya tahan tubuh yang bisa mematikannya, daya tahan tubuh yang bisa menyebabkan si individu itu tetap bisa bertahan walaupun si virus itu menginfeksi ke tubuhnya. Kalau daya tahan tubuhnya baik, mereka bisa bertahan. Karena di dalam tubuh ada sel-sel yang bersifat bisa mematikan virus. Dia memakan virus tadi sehingga virus itu bisa dibunuh. Seperti itu. Jadi semuanya tuh yang paling penting pertama daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu dibentuk pertama makan yang cukup. Ya, tentu makanannya jangan hanya nasi saja, tentu ada proteinnya, ada lemaknya, ada yang lain-lain. Yang kedua adalah ada yang mau lewat kayaknya ambulan. Daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh pertama tadi makanan. Yang kedua daya tahan tubuh itu bisa dibentuk dengan istirahat yang cukup. Nggak mungkin orangnya makannya cukup tapi tidak istirahat, tidak mungkin. Artinya tidurnya harus cukup. Ya. Yang ketiga yang menentukan tuh tidak boleh stres. Karena stres akan menghasilkan, melepaskan sel-sel nanti yang tidak baik di tubuh kita, sel inflamasi yang macam-macam, yang menyebabkan nanti kondisinya kalau dia terinfeksi makin jelek. Makanya pada pasien-pasien yang kita rawat di Wisma Atlet,
Nah, diberikanlah penyuluhan yang baik oleh dokter, diberikanlah penyuluhan oleh psikolog kepada pasien-pasien tersebut. Karena banyak sekali pasien-pasien bermasalah yang kita temukan selama perawatan di situ. Dan itu mereka rata-rata mengalami stres ya, Dok? Oh, banyak. Banyak sekali yang stres. Kembali saya tadi ada yang pertanyaan tadi siapa saja dokter yang lain. Pertama dokter paru yang ada di Wisma Atlet. Ya. Yang kedua adalah ada dokter dari TNI. Dokter TNI. Yang ketiga dokter dari ID. Kemudian ada dokter dari Kemenkes. Tapi ID dan Kemenkes itu ya hampir saja sama saja, seluruhnya dokter umum. Yang akan bertindak sebagai dokter jaga di setiap tingkat. Kemudian dari TNI itu ada nanti kemudian ada juga dari ikatan perawat PPNI, PPNI seluruh Indonesia yang mau bersedia bekerja di Wisma Atlet darurat. Itu seluruhnya dari TNI. Itu kembali ada dokter jantung 1 orang, dokter penyakit dalam 1 orang. Jadi itulah yang bekerja bersama-sama kita. Tapi yang masuk ke dalam itu rata-rata adalah dokter paru. Oh, yang ke dalam ya? Yang ke dalam, yang menghadapi pasien-pasien, yang menjadi dokter penanggung jawab pasien selama dirawat di Wisma Atlet. Tadi kita kembali mengenai stres di Wisma Atlet tadi. Ya, maksudnya gimana kita nggak stres gitu dong? Sementara kondisinya begini gitu kan? Iya. Pertama itu yang paling penting adalah saat kita menerangkan itu, pertama jangan menimbulkan rasa cemas kepada pasien. Pertama adalah kita ingatkan bahwa kita memberikan obatnya sudah kita berikan, pasiennya harus cukup makan, harus isolasi mandiri, cukup istirahat. Kemudian juga satu lagi di Wisma Atlet itu juga ada olahraga. Mereka tuh bisa berolahraga dengan diajak senam, diajak segala macam ya, yang menyenangkan hati mereka. Dengan jarak tetap dijaga seperti itu. Jadi kesehatan mereka juga tetap prima, tetap terkondisikan dengan baik seperti itu. Kemudian saat mereka butuh bicara, kita siapkan tim ahli, baik dari psikolog ataupun kita dokter paru yang menangani mereka. Memang kadang-kadang beratnya di situ. Kalau misalnya ada pasien-pasien yang itu, yang emosi, ada dong? Ada kejadian waktu itu ada beberapa orang sampai ngamuk gitu dong? Ngamuk, ya mau ngamuk, mau memukul perawat, mau memukul dokter, itu ada kejadian. Kemudian juga ada yang stres itu dokternya digigit tangannya itu, digigit tangannya. Ngeri kali itu dok. Digigit tangannya. Dan kebetulan yang digigit itu polisi, dokter paru yang polisi digigit tangannya. Tapi untung luka sedikit ya. Dan ya jadi macam-macam yang bisa timbul. Kalau orang yang sudah punya masalah kejiwaan, kemudian mereka itu masuk sebagai COVID, dirawat dengan ruangan yang tertutup ya, seperti apartemen lah, kecil, tertutup, nggak boleh keluar, nggak boleh ngapa-ngapain, itu pasti timbul rasa stres. Kalau masalah kejiwaannya muncul, dokternya tahu, digigit bisa saja, tindakan-tindakan negatif atau dipukul bisa saja. Jadi itu yang kejadian yang banyak kita temukan. Contohnya waktu itu ada yang baru pulang dari Pakistan waktu itu, yang baru pulang dari TKI ini dok? Bukan. Oh, bukan. Ini beberapa orang saudara kita dari jamaah tabligh yang pulang dari Pakistan, yang pulang dari India. Kemudian mereka itu sudah diperiksa di situ. Negatif, aman, dikirimkan Indonesia, dimasukkan ke Wisma Atlet dulu kan, di karantina. Saat diperiksa ternyata PCR-nya positif. PCR-nya positif. Kita tidak tahu berapa lama mereka sudah di situ. Kita sudah di karantina di situ. Tapi tentu kita butuh bukti otentik dulu bahwa betul-betul mereka itu tidak akan menularkan kepada orang lain. Makanya mereka dirawat. Dan ada yang bilang, saya harus pulang ke keluarga saya di Palu, saya harus pulang ke keluarga saya di Makassar.
Saya ini gimana nih? Ini kolonel ini penipu, ini pembohong. Nah, kita tidak dihargai di sini, segala macam. Dikata-katai begitu. Nah, waktu itu saya sebagai dokter ada 15 orang waktu itu yang ngamuk-ngamuk. Saya bicara begini. 15 orang sekali ngamuk, Dok? Iya, waktu itu agak keras dan takutnya timbul chaos. Waktu itu saya bicara saja. Ini rumah sakit Wisma Atlet ini, rumah sakit darurat ini di bawah Kemenhan. Ini di bawah TNI. Nah, ini di bawah TNI. Kalau bapak-bapak ingin bertanya baik-baik. Saya akan bantu bicarakan kepada pimpinan kapan bisa pulang, bagaimana masalahnya, ya, apa masalahnya, kenapa bapak belum bisa pulang. Tentu saya sampaikan kepada pimpinan. Tapi bapak tidak perlu marah-marah karena ada di sini TNI. Bapak mengerti kalau nanti orang TNI-nya marah, bapak ngerti kan bagaimana. Saya sampaikan begitu. Apa bapak sanggup? Sekarang saya sudah mau bantu bapak menyampaikan. Tapi bapak mau marah-marah. Kalau enggak bapak aja urus sendiri, saya tidak usah ngurus gitu. Mungkin aja nanti nggak pulang-pulang jadinya gitu. Pilih yang mana, mau saya bantu atau tidak gitu. Setelah itu baru ini dia mulai tenang. Kemudian saya sampaikan kepada pimpinan, kepada tim Kobra, kepada pimpinan Kapuskes waktu itu Kapuskes saat ini Dr. Bambang, sehingga diputuskan bahwa untuk mereka yang baru dari luar negeri, ABK, TKI, yang lain-lain itu mereka kan sudah dikarantina di luar. Apabila satu kali saja negatif, mereka sudah bisa keluar dari Wisma Atlet. Kenapa harus ada PCR negatif dulu? Kalau tidak, mereka tidak bisa pulang ke Palu, tidak bisa pulang ke Makassar, tidak bisa pulang ke daerah-daerah tersebut, karena wajib ada hasil PCR dulu untuk mereka bisa pulang. Dan kita tahu bahwa dari Kemenkes pun ada IHC itu yang untuk menilai apakah orang itu pernah kemana-mana gitu. Ya, kalau dia itu mereka langsung di tracing oleh Kemenkes bahwa itu mereka tuh orang yang berbahaya yang bisa menularkan kepada orang lain. Jadi di airport itu ada. Jadi itulah kenapa kita menahan orang-orang tersebut di Wisma Atlet dulu sampai PCR-nya negatif, dengan tujuan nanti jangan sampai menularkan. Kita tahu, kita tahu bahwa virus di Indonesia ini tidak sehebat, tidak seberat yang di Amerika, atau tidak seberat yang di Italia atau di Eropa, yang seperti yang disampaikan oleh WHO. Kalau misalnya nanti orang yang datang ke Indonesia itu dari Amerika, dari Eropa, atau dari Cina, atau dari macam dengan membawa virus yang mutasinya ganas, yang menyebabkan virus itu menjadi ganas buat manusia, akan pasti menyebabkan, kalau menular atau menyebar di Indonesia, pasti akan menyebabkan kematian yang sangat tinggi di Indonesia. Itu yang kita takutkan. Makanya kita betul-betul melakukan karantina atau melakukan pemeriksaan yang sangat ketat di airport. Karena penyakit ini penyakit orang yang hobi jalan sebetulnya. Orang kaya gitu ya. Kena virus di mana-mana, ada dalam tubuhnya, dibawa. Oleh-olehnya penyakit. Balik lagi corona tadi virus MERS itu dikatakan juga virus corona juga. Sama flu influenza semuanya. Jadi kalau MERS kematiannya tinggi, angkanya di atas 30%. Kalau misalnya MERS virus flu burung 10%, ini dikatakan masih rendah angka kematiannya. Tapi kalau dia karena penyebarannya hebat, hebat, itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Bukan masalah kematian ya, Dok, bukan juga angka kematiannya berapa, virus ini mematikannya kecil, tapi kalau mengenai jumlah orang yang banyak, angka kematiannya pasti tinggi. Sementara fasilitas kesehatan kita tidak kuat untuk itu ya, Dok ya. Fasilitas kesehatan kita begini, kekurangan kita itu bukan tenaga kesehatan kita. Saya melihatnya seperti itu. Bukan masalah tenaga kesehatan kita ataupun rumah sakit kita, tapi yang bermasalah itu adalah pertama adalah supply untuk APD-nya tadi, itu yang bermasalah.
Nah, yang kalau suplainya ada, APD-nya lengkap, pemakaiannya benar, pembukaannya benar, pasti tidak akan banyak petugas kesehatan yang terinfeksi. Nah, tapi menarik dong. Kan kita sudah berapa ini? Sudah 40-an lebih kalau nggak salah tenaga medis yang meninggal karena Ya. COVID ini, Dok. Ya. Itu sebenarnya dari mana, Dok? Padahal kan sebenarnya mereka memakai APD yang standar COVID kan, Dok? Ya. Kira-kira bagaimana itu, Dok? Apakah mereka dapat dari ruangan itu kah atau bagaimana itu, Dok? Jadi maksudnya kenapa yang jadi pertanyaan malahan dokter-dokter yang profesor malah, Dok, kan? Jadi ini, Dok. Yang meninggal ya. Iya, jadi sehingga masyarakat menjadi fobia sekali jadinya, Dok. Jadi dengan takut COVID dokternya ini. aja meninggal karena virusnya. itu dia, Dok. Dia, Dok. Ya. Jadi pertama tadi kita kembali tadi bahwa angka kematiannya tadi 0,3 sampai 0,5. Virusnya menyebar cepat. Itu menyebabkan orang fobia. Dokter-dokternya juga terinfeksi. Apakah sistem pelayanan kesehatan kita yang bermasalah? Saya melihatnya sistem kita tidak masalah, tapi tadi saya bilang APD-nya yang kurang. Atau APD-nya yang waktu itu sempat awal-awal tidak memenuhi standar lah. Yang kedua adalah kita itu waktu itu sempat kekurangan kemampuan untuk secara laboratorium. Awal-awal itu seluruh sampel itu dikirim ke Jakarta ya. Litbangkes ya, untuk diperiksa di situ. Keluarnya bisa 2 minggu, keluarnya bisa 3 minggu, keluarnya bisa 1 bulan. Ya. Karena banyaknya jumlah sampel. Artinya kekurangan kita itu di pendukung kita. Tenaga kesehatan kita cukup ya, Dok. cukup ya, kalau saya melihatnya. Tapi yang ketiga yang kurang kita tuh tentu adalah pemahaman atau ilmu tentang virus ini. Karena dia COVID-19 yang penyakit virus yang baru muncul tahun 2019, akhir 2019, artinya belum cukup waktu buat banyak tenaga kesehatan kita mengerti mengenai virus ini. Sehingga banyak hoax di luar yang dibuat oleh masyarakat, yang dibuat oleh tenaga kesehatan sendiri, yang menyebabkan, menurut saya satu hal yang menyebabkan tenaga kesehatan juga tidak aware atau merasa virus ini biasa-biasa saja. Yang itu bisa saja menimbulkan nanti keteledoran atau menyebabkan mereka tidak siap, tidak menjaga betul-betul dirinya itu safe gitu dari infeksi virus. Infeksi virus itu bisa saja mereka itu terinfeksi, dokter itu bisa saja bukan di tempat dia melayani COVID-19, tapi bisa saja terinfeksi. Pertama, ada dokter yang pulang dari Israel. Ya. Dokter paru yang pulang dari Israel. Melakukan ziarah keagamaan ke situ. Waktu itu ada dokter parunya, ada dokter penyakit dalamnya, ada 3 orang kalau tidak salah saya. Tapi yang meninggal ada mungkin terinfeksinya di pesawat. Dari orang-orang yang ada di pesawat tadi. Sampai di Indonesia. Ya. Sampai di Indonesia terkena COVID-19. Kondisinya sudah berat. Kelelahan selama perjalanan. Usia tidak terlalu tua ya, 40 sekianan. 48 usia. Kemudian ada mungkin penyakit komorbid yang berat, diabetes mellitus atau segala macam, ataupun hipertensi segala macam. Itu yang menyebabkan dia meninggal waktu itu. Jadi ada infeksi yang berat, daya tahan tubuh turun karena perjalanan yang lama, kelelahan, jadi meninggal beliau. Itu salah satunya. Yang kedua, bisa saja dia terinfeksi itu bukan di rumah sakit tempat dia bekerja, tapi terinfeksi di tempat prakteknya. Misalnya ada beberapa orang dokter THT yang meninggal. Ya, dokter. Dokter THT itu mungkin terkena dari pasiennya. Pasien datang seperti yang kata Pak Donald tadi, datang dengan nyeri tenggorokan,
demam, ya. Yang terpikir oleh mereka langsung, oh tenggorokannya sakit, saya datang ke THT. Ya, ya. Di depan dokter tidak pakai masker, batuk-batuk segala macam. Itu di awal-awal penanganan COVID, bahwa Indonesia itu terlambat aware terhadap masalah ini. Mau menyatakan, oh virus ini di Indonesia suhu kita lebih tinggi, virus ini tidak bisa berkembang itu segala macam. Buktinya Kemudian kelembaban kita segala macam bisa mematikan virus ini, ya. Jadi memang secara keilmuannya virus itu bisa nanti terhambat perkembangannya karena memang suhu, memang karena kelembaban segala macam. Tapi virus itu sama kayak manusia, dia bisa bermutasi. Mutasi ini maksudnya dia bisa tahan terhadap kondisi yang selama ini dia tidak tahan. Oh iya, berarti dia punya daya tahan tubuh juga ya dok? Dia punya daya tahan sendiri. Oke, iya, Dia kan juga makhluk Allah. Iya, benar. Dia hidup, dia berkembang biak. Iya. Sama saja seperti manusia. Iya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat kan bahwa masalahnya kalau di Indonesia kan bukan hanya itu, virus itu saja. Termasuk masalah infeksi cacing, masalah infeksi oleh nyamuk malaria. Berapa banyak yang mati karena malaria? Oleh demam berdarah, berapa banyak yang mati karena demam berdarah? Berbarengan lagi dok ya, pandemi DBD dengan Iya. ini kan COVID. Tapi memang bahwa karena memang daya tahan tubuh yang menentukannya, jadi sekarang itu ya balik-balik ya daya tahan tubuh yang penting. Dokter-dokter yang terinfeksi tadi juga bisa jadi karena kelelahan berat. Mereka bekerja di tempat dengan APD selama 4 jam sampai 8 jam. Lelahnya luar biasa. Lelahnya luar biasa. Waktu bulan puasa kemarin itu yang pakai APD di saat puasa Ya. selama 8 jam itu banyak yang tidak bisa puasa. Ya Allah, ya Tuhan. Banyak yang tidak bisa puasa. Nah, saat itulah sempat kita menanyakan ke MUI, kalau mereka tidak bisa puasa ataupun batal puasanya bagaimana? Tidak apa-apa, mereka ganti di luar bulan puasa. Karena memang saya saja menggunakan APD itu selama 4 jam. Kalau di Bukit Tinggi enak, Ya, betul. suhunya dingin, ruangannya diberi AC yang cukup sehingga tidak terasa panasnya. Tapi tetap saja yang masuk selama bulan puasa itu pusing. Di Padang, beberapa residen paru kita yang masuk ke ruangan isolasi itu selama 2 jam atau selama 3 jam itu banyak yang muntah Ya Allah. menggunakan APD. Artinya batal juga puasanya. Iya. Karena terus terang panas yang luar biasa, menggunakan APD yang sangat panas. Artinya 2 kali berat Belum lagi pressure bekerjanya. mental ya dok ya. Belum, ya mental tadi. Iya, Sehingga iya. batal puasanya. Jadi terus terang banyak hal yang terjadi saat kita menangani pasien. Kemudian ada juga bisa jadi bahwa mereka tuh mendapatkannya dari keluarga yang pulang ke rumah, dokter-dokter tadi. Kan kita tidak tahu. Sudah diingatkan bapaknya sudah menjaga, tidak kemana-mana, hanya ke rumah sakit, kemudian tidak pergi. Tapi anaknya, istrinya pergi kemana-mana tanpa menggunakan masker. Jadi dokternya itu terinfeksinya bukan dari rumah sakitnya. Iya. Tapi terinfeksinya dari luar, dari keluarganya. Seperti itu. Dan padahal kalau ya karena saya tahu dok ya, karena saya pernah masuk ke ruangan dokter di ruangan isolasi itu kan, saya tahu standarnya penanganan kebersihan keluar masuk ruangan itu sangat ketat sekali dan itu tidak ada negosiasi kan dok ya. Betul. Karena saya yang mengajarkan PPE-nya tadi ya, PPI-nya tadi, pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi terus terang saya sangat ketat sekali. Penggunaan APD, pembukaan APD, kemudian mana dasar yang harus yang bisa kita gunakan, itu ataupun alat yang bisa kita gunakan untuk perlindungan diri kita itu kita sangat ketat sekali. Ketat, dan itu tidak ada toleransi. Tidak, kita tidak bisa. Jadi seluruhnya begini, tidak mungkin satu saja yang menjaga. Seluruhnya harus bekerja sama, baik dokternya, perawatnya,
gizinya ataupun Semua farmasinya ataupun CS-nya, cleaning service-nya itu harus saling menjaga. Dokter harus mengingatkan perawat. Jadi memang ada sinergisme dan saling koordinasi yang baik antara perawat, dokter dan seluruh orang yang bekerja di ruangan isolasi tadi. Saya malah menyatakan yang paling safe itu malah di rumah sakit sebetulnya. Yang paling safe itu malah di COVID malah ya, Dok? Iya, yang paling safe karena Iya, kita iya. menggunakan standar Iya, pencegahan. Yang berbahaya itu di luar. UGD gitu. Iya, sama seperti kita dengar ya di Padang Panjang sekarang ada Iya. penularan. Diingatkan, oh ini masih kita masih belum berada pada kondisi yang aman. Ini masih ada pada kondisi yang cukup berbahaya. Sehingga seluruhnya tetap harus pakai masker. Tapi protokol yang diingatkan oleh gubernur, oleh wali kota itu tidak dikerjakan oleh masyarakatnya. Ya akibatnya ya itulah, menyebar dia lagi. Yang kita takutkan tadi, yang kita tadi itu virus yang bermutasi tadi, yang mutasi tahan terhadap obat, tahan terhadap yang lain-lain. Dia berkembang pada satu orang, kemudian orang tadi tidak menggunakan masker, pindah ke anaknya, pindah ke istri, pindah ke suami, atau pindah ke siapa saja yang daya tahan tubuhnya tidak baik. Itu pasti bisa menimbulkan kematian pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya tidak baik tadi. Dok, BTW ini dok, Ya. Ini sudah hari bulan kelima ya dok, Ya. bulan keempat. Ya. Apakah sudah pernah pulang ke rumah atau pergi ketemu anak istri atau bagaimana dok? Iya, alhamdulillah pada Lebaran itu sebetulnya anak tuh dua kali sakit. Jadi dia anak yang paling kecil itu udah teriak-teriak, kemudian anak yang pertama itu ya kalau tidak ada di rumah tentu kontrol ibunya ada, sholatnya ada dicek, kemudian bacaannya ada dicek. Tapi pasti kontrol ayah jauh lebih kuat terhadap anak. Jadi akhirnya setelah periksa PCR, saya sudah di swab, kemudian hasilnya alhamdulillah negatif. Barulah setelah itu saya pulang ke rumah dulu. Karena di hari Lebaran tadi apabila saya tidak pulang, anak itu demam dua-duanya, ya saya itu suatu hal yang buat sangat-sangat tidak baik buat mental mereka mungkin. Jadi waktu pas Lebaran saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah, bertemu dengan anak-anak. Itu sampai anak yang kedua itu, yang laki-laki itu 2 jam tidak mau turun dari gendongan, tidak mau dipegang oleh siapapun. Karena biasanya anak yang kedua tuh tidurnya dengan saya, biasanya tidur di ketiak gitu malam itu. Sehingga ya memang itulah berat. Dan itu pun terjadi juga pada dokter-dokter yang lain ataupun perawat yang lain. Dan saya yakin pun orang-orang yang bekerja dengan COVID pun tidak bisa pulang ke rumah. Mereka harus dikarantina sendiri di tempat-tempat tertentu. Dan hal itu pasti dirasakan oleh semua yang bekerja untuk COVID ini. Itu gimana ya dok ya? Itu suatu perasaan yang gimana ya dok? Tidak bisa. Dia sebenarnya dekat, tapi tidak bisa gitu ya. Iya. Tidak bisa, dan kita sangat khawatir. Sehingga slogan saya itu bilang tak pulang karena sayang dok. Iya. Bukan ada slogan yang mengatakan pulang karena rindu, pergi karena tugas, pulang karena rindu. Bukan itu sebenarnya dok, tapi tak pulang karena sayang. Karena sayang sama keluarga, makanya tidak bisa pulang gitu ya dok ya. Iya betul sekali, karena di rumah itu bisa ada orang tua yang terus terang dengan penyakit komorbid, ada anak-anak yang usianya rentan terhadap daya tahan tubuhnya yang nantinya bisa terinfeksi oleh kita yang bekerja. Memang lebih baik kita sabar sedikit, tapi anak-anak semuanya selamat ya. Daripada kita emosi ya dok ya. Hanya mengandalkan emosi atau hanya tidak berpikir dulu sebelum mengambil tindakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau sekarang tim di RSAM berapa orang yang di COVID gitu dok? Sebetulnya tim sudah dibentuk. Tapi dengan kasus yang berkurang ini, ada sempat mengatakan bahwa timnya dikurangi
Saya sampai Dikurangi. dikurangi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Saya katakan tidak ada masalah, boleh saja dikurangi, tapi tetap ada yang bertugas di COVID karena pasien kita masih ada. Tapi kita harus tahu dengan berlakunya new normal sekarang, apakah betul-betul dia akan normal? Atau masa transisi? Atau ini kita menunggu ledakan kasus baru? Itu yang kita takutkan. Dua kemungkinan itu, Dok, ya. Padang panjang itu kan ada ledakan kasus baru, sehingga pusing kepala dinas kesehatannya untuk penanganan kasusnya di Padang Panjang. Kemudian kenapa di Padang Panjang itu juga susah, karena ya pergi kemana-mana, karena akrab, pergi kemana-mana banyaklah yang kontak. Kalau banyak kontak kan mereka semuanya menjadi PDP ya dia. Tentu harus dilakukan pemeriksaan swab massal untuk menilai apakah masih ada yang terinfeksi. Tapi yang jelas bahwa saya melihat bahwa kalau beliau itu yang di Padang Panjang itu close kontak dengan istrinya demam tinggi, kemudian beliau merasa tidak apa-apa. Mungkin beliau termasuk orang yang tidak punya gejala tadi. Tapi sewaktu diperiksa PCR positif. Itu yang sangat berbahaya. Orang tanpa gejala itu yang menularkan kepada orang yang banyak. Bisa saja yang terinfeksi pertama kali itu adalah beliau, si suami. Oh iya, sama kayak kasus yang di Bukit Tinggi dulu ya, Dok, ya. Iya, si suami. Istrinya yang sakit berat istrinya. Justru istrinya mulai sembuh, suaminya malah yang kena ini ya, Dok, ya. Suaminya pertama demam itu. Itu yang jemaah tabligh Pak S itu. Yang dari Malaysia. Dia demam tinggi 3 hari. Istrinya menemani setiap hari, memberi makannya, mengompres segala macam, dan tidak pakai masker. Kemudian Ibu S lagi, istri yang Pak S tadi yang kemudian dia demam tinggi, datang ke IGD SM, diperiksa ronsennya pneumonia, kita anggap sebagai PDP, rawat, ternyata PCR-nya positif. Waktu itu pemeriksaan PCR-nya masih ke Jakarta, kita kirim bahannya ke Jakarta. Alhamdulillah sekarang di Padang sudah ada. Dan suaminya negatif malah waktu itu, Dok, ya. Suaminya awalnya negatif mana kalau awalnya itu negatif ya. Kemudian setelah itu diperiksa kembali, ternyata positif. Itu yang sempat lama juga beliau, dan akhirnya setelah itu kita biarkan di rumah, isolasi mandiri di rumah sendiri. Mengenai isolasi mandiri di rumah sendiri itu sebetulnya begini, kalau misalnya di rumah ada ruangan dan makanan, di rumah bisa. Tapi betul-betul prinsip isolasi mandiri di rumah tidak diabaikan, bahwa tidak boleh memang betul-betul sendiri di rumah. Kamar mandinya sendiri dalam ruangan tadi. Sebaiknya yang sehat tadi cuma mengantarkan makanan. Kayak itu. Kenapa? Kita balik lagi tadi yang Bapak yang close kontak, kontaknya dekat sekali, tidak menggunakan masker standar. Itu bisa memindah. Tapi misalnya itu yang sempat ditanyakan, mana yang kontak dekat tadi? Kontak dekat itu kontak dengan jarak kurang dari 1 meter tanpa menggunakan APD standar. Seperti itu. Tidak menggunakan masker seperti saya, masker bedah, atau tidak menggunakan masker N95, atau si orang yang batuk-batuk demam tadi atau curiga tadi tidak menggunakan masker. Seperti itu. Jadi kalau sekarang nih, Dok, ya, kan sudah kita nggak tahu juga nih, Dok, prediksinya sampai kapan ini, kan ada yang sampai akhir tahun, ada sampai tahun depan, dan segala macam. Kondisi stamina tim dokter sekarang bagaimana? Kalau dengan jumlah kasus yang sudah berkurang, pertama tentu kita lebih banyak kesempatan untuk istirahat, sehingga untuk secara stamina petugas itu cukup fit kondisinya sekarang. Cukup fit dan sudah banyak waktu untuk istirahat, jauh lebih tenang. Dengan kemampuan laboratorium kita juga melakukan pemeriksaannya, itu juga jauh lebih nyaman kita, karena kita dalam 2 hari sudah tahu kita hasil dari PCR-nya. Jadi untuk kondisi tim COVID
ini sekarang baik-baik saja. Tapi kan alhamdulillah tidak ada yang positif juga hasil swab kemarin ya dok ya. Alhamdulillah kemarin masih positif adalah ibu salah satu ibu yang dari Solok Selatan itu masih positif. Enggak, maksudnya tim Negatif medisnya. semuanya. Negatif semua ya. Negatif semua. Walaupun sempat ada yang petugas IGD yang positif, walaupun sempat ada petugas laboratorium yang positif, tapi semuanya sudah sehat sekarang. Sudah baik. Sudah sehat sekarang. Aduh, ternyata sudah hampir 1 jam. Udah 1 jam ini dok. Dok, nggak terasa aja dok. Iya. Mengenai akses laboratorium tadi, kalau kita misalnya begini, kalau makanya tadi dikatakan penting nanti berbicara dengan Dokter Andani untuk mengetahui bagaimana penentuan positif negatifnya tadi itu. Siap. Bagaimana pengencerannya, bagaimana jumlah kopi RNA-nya segala macam itu penting sekali. Nanti jadi kenapa orang itu masih tetap positif, kenapa? Itu sebetulnya di penelitian menjawabnya nantinya. Saya yakin nanti bahwa kalau setelah COVID ini kita bisa menghasilkan penelitian-penelitian yang baru tentang COVID ini, menghasilkan nanti dokter-dokter baru ataupun profesor yang baru tentang yang tahu banyak tentang penyakit ini. Ya, karena saya nyimak juga nih dok di semuanya belajar tentang ini, semuanya mengedukasi, belajar dan sepertinya ini mungkin salah satu hikmah ya dok ya. Salah satu hikmah dari COVID ini ya. Iya. Akan banyak keilmuan baru, baik secara komunikasi massa mungkin, kemudian dari saintis, kedokteran malahan, apalagi ya dok ya. Ya. Tapi yang paling penting sebetulnya kalau kita orang yang beragama, bahwa di agama kita itu berwudu 5 kali sehari semalam, mencuci tangan setiap saat, kemudian tidak sembarangan ya menggunakan masker, akan terbentuk nanti kedepannya pola hidup yang sehat. Itu yang paling penting, bahwa kita itu tidak asal-asalan. Kemudian juga akan ada usaha dari negara memproteksi rakyatnya dari infeksi-infeksi virus seperti saat ini. Jadi pasti ada, semuanya pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya, pasti ada. Tapi kita ingatkan kembali kepada masyarakat dan petugas kesehatan, saat ini virus ini baru turun sebetulnya kasusnya, belum hilang. Betul. Belum hilang. Jadi baru turun. Flu Spanish flu, flu Spanyol, yang menyebabkan kematian jutaan orang, ratusan ribu sampai jutaan, itu baru bisa hilang betul itu setelah 2 tahun. Ya. Setelah 2 tahun. Ini kita baru berjalan untuk Indonesia, baru berjalan dari Maret sampai 4 bulan ya dok ya. Iya, sekarang Juni. Dan artinya kita harus berpikiran sama seperti kejadian flu Spanyol tadi, bahwa kemungkinan ya kita harus siap-siap juga. Mungkin saja selama 2 tahun ini kita sangat harus hati-hati. Jangan menutup kemungkinan juga ya dok ya. Ya, tidak menutup kemungkinan, bisa saja nanti terjadi, walau bisawab ya, bisa terjadi yang semacam itu ya dok ya. Terjadinya outbreak karena virus yang bermutasi. Karena seperti kita tahu, Cina sudah menyampaikan dan Amerika menyatakan lebih dari 40 mutasi virus yang ditemukan. Dan mutasinya tadi ada sekitar 10-15 yang mutasinya sangat ganas virusnya. Apabila orang dari negeri Cina yang membawa virus yang sangat ganas itu datang ke Indonesia, dia menyebar di Indonesia, apa yang akan terjadi? Orang dari Amerika, kita tapi yang mutasinya hebat datang ke Indonesia, tingkat kematian tinggi itu udah kayak. Iya sih. Nah, jadi itu kalau menyebar pasti kan menimbulkan juga kematian yang tinggi. Orang Amerika yang besar-besar saja, ataupun dengan dikatakan kondisi kesehatannya baik saja bisa
bisa kolaps gitu, hancur, dok, bisa ya? kolaps. Iya, 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 iya. Kondisinya bisa jelek kondisinya. Apalagi orang Indonesia yang kecil-kecil. Iya, iya, iya. Iya, iya. Jadi intinya kita sekarang waspada ya, dok ya. Waspada, Intinya kita harus disiplin. disiplin. Menggunakan APD gitu ya, dok ya. Ya, Pada dan standar ya. ya, Tapi ini masuk APD juga ya, dok ya, kalau yang masker yang seperti saya gitu. masker kain. Ya. Sebetulnya itu memproteksi jangan sampai batuk kita, flu kita atau yang lain-lain itu menular kepada orang lain. Oh, oke. Karena masker kain ya tentu hanya untuk menahan dari diri kita ke orang lain. Nah, tapi paling tidak kita bisa mencegah penularan. Dan kalau orang lain juga pakai masker kain juga kan juga bisa menghindari penularan kepada kita gitu. Karena pasti tertahan seperti itu. Yang paling penting kita gunakan bahan yang sesuai untuk masker kain tadi. Nah, kita tahu bahwa sempat kita kekurangan masker, tidak ada masker bedah lagi. Ya, kalau orang mengatakan tidak ada rotan akar pun jadi Akar pun seperti jadi, itu. iya, iya, iya. Jadi memang itu harus alhamdulillah itu dikerjakan. Nah, dan Minimal kita mengurangi resiko penularan ke orang lain gitu. ya seperti itu. Siap. Dokter, Ya. terima kasih banyak setelah ngobrol-ngobrol saya culik sebentar nih. Sebenarnya bukan sebentar, ini udah 1 jam ini. Ngobrol edukasinya, terima kasih banyak, dok, ilmunya. Ya. Semoga apa yang kita bicarakan kali ini manfaat untuk kawan-kawan semua. Dan yang penting adalah kata dokter tadi, kuncinya adalah disiplin ya, dok ya. Disiplin, bahwa saya ingatkan kembali bahwa kematian pada COVID ini, pertama infeksi oleh COVID ini yang menyebabkan timbulnya pneumonia yang berat. Jadi matinya itu karena pneumonianya. Dan penyakit-penyakit penyerta seperti diabetes mellitus yang seperti saya katakan tadi itu memperberat kondisinya. Perbuatan kondisi ya. Bukan matinya karena diabetesnya. Iya. Berapa banyak orang yang diabetes? Iya, dok ya. Nah, jadi ada statement-statement yang sebelumnya dikeluarkan oleh baik itu oleh dokter rumah sakit, direktur rumah sakit seperti di Mataram atau segala macam itu sesuatu hal yang salah menurut saya. Iya, siap. Intinya itu Ada ya. juga seperti penyanyi atau segala macam yang menyatakan oh itu aman kalau daya tahan tubuhnya baik, aman. nah, atau dia itu rentan terhadap kuat dia ataupun dia kuat terhadap virus tadi, ya nggak ada masalah. Tapi buat yang sakit, yang tidak kuat, Iya. Sementara kita muncullah istilah yang OTG itu, dok ya. iya. Tanpa Kalau gejala. di WHO itu mereka cuma membaginya pasien konfirmasi, pasien tersangka. Dia tersangka saat dia PCR-nya positif, ya langsung dia pasien yang terkonfirmasi COVID. Kalau kita kan masih dengan tadi itu Siap. OTG, ODP, Banyak istilah ya. PDP, Jadi kadang-kadang kemudian terkonfirmasi. pasien sembuh lagi, dok ya. Ada lagi Ya. itu. Jadi banyak istilah kalau dulu kita. Ya itu saja kawan-kawan. Mudah-mudahan ada edukasi ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi ladang amal juga untuk kita semua. Yang dokter sehat selalu, dokter. Mudah-mudahan si COVID ini segera berakhir dan kita kembali ke kehidupan yang seperti sedia kala. Ya, insya Allah. Nah, jadi kalau yang benar itu tentu datangnya dari Allah. Amin. Yang salah itu datangnya dari diri saya. Kalau memang ada tersilap kata, mohon maaf lahir dan batin. Amin. Kalau misalnya ada keilmuan saya yang kurang, tentu nanti Pak Donald harus tanyakan kepada orang yang lebih ahli daripada saya. Seperti itu. Ya, itu ini juga salah satu dalam rangka pencarian sebuah informasi sih, dok. Ya. Kalau istilah kita itu cek fakta, dok. Iya. Jadi kita menemukan kasus di masyarakat atau di lapangan, nah kita cek dari narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Kan bisa saja satu ketemu, satu tidak. Nah, jadi kita mendalami lagi informasi itu sesuai dengan isu yang akan kita
bahas. Ya. Ya dokter, terima kasih dokter ya, Ya. sudah banyak nih 1 jam lebih ini. Iya. Kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi